Halo semua, perkenalkan saya Edward Sionis Purba dengan NIM 2003-14-107. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi PLN, Prodi S1 Teknik Tenaga Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis konsep Smart Grid PLN. Dalam presentasi ini terdapat 6 bagian yang masing-masingnya akan dibahas di next selanjutnya. Kita masuk dalam bagian pertama, itu pemahaman konsep Smart Grid, yang dimana Smart Grid adalah sistem kelistrikan modern yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT ke dalam jaringan listrik konvensional, memungkinkan komunikasi dua arah antara penyedia dan pengguna listrik secara real time. Komunikasi dua arah itu adalah data yang mengalir dari pembangkit ke konsumen dan sebaliknya secara real time. Kemudian ada integrasi AI dan IoT yang dimana sensor pintar analitik dan kecerdasan buatan mengoptimalkan distribusi energi. Dan energi terbarukan atau VRE yang dimana PLN membangun smart grid untuk mengantisipasi penetrasi VRE yang masih masif dan fluktuatif. Kemudian komponen utama dalam smart grid PLN ada 4 komponen utama. Yang pertama smart power plant yang dimana itu merupakan operasi maintenance guardian dan fraud pattern reconnection. Kemudian ada carbon capture, storage plus environmental monitoring. Kemudian ada battery management system sebagai penyimpanan energi. Kemudian ada smart transmission yang dimana demand response untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan, dan kemudian transmission line safety, security dan automatic vegetation monitoring. Kemudian ada smart distribution yang dimana itu demand response terintegrasi, maintenance policy management berbasis data, dan equipment anomaly identification secara otomatis. Kemudian ada smart control system yang dimana memonitor energy use secara real time, AI generation planning insight untuk prediksi beban dan outrange management system, serta production AI assistant. Di sini kita akan menjawab tentang mengapa smart grid itu penting. Yang pertama itu untuk antisipasi energi terbarukan, di mana fluktuasi VRE kini terjadi di supply bukan hanya demand. Smart grid ini mampu memprediksi dan merespon perubahan secara cepat dan akurat. Dan jawaban kedua itu ada untuk efisiensi the panel system, di mana deteksi dan dini gangguan, pemulihan otomatis, dan optimasi distribusi, mengurangi pemadaman listrik, serta pembosan energi. Yang ketiga itu ada pengurangan emisi karbon, di mana integrasi carbon capture, baterai storage, dan manajemen energi hijau mendukung target net zero emission PLN. Dan pemberdayaan konsumen, di mana konsumen bisa memantau penggunaan, berpartisipasi dalam demand respon, dan menghemat biaya listrik dengan smart meter. Kita masuk ke bagian kedua, di mana smart meter system network, di mana arsitektur smart meter system network ini dibagi menjadi dua, yaitu field area network atau FAN, dan kemudian ada wide area network atau WAN. Yang pertama itu ada field area network, di mana itu ada smart meter, power lines, wireless, koneksinya itu ke home, shop, factory, dan konsentrasinya itu mengumpul data dari banyak smart meter. Sedangkan untuk wide area network itu utility company yang merupakan pusat kendali data. Dan untuk kita di Indonesia itu adalah PLN. Kemudian ada BPL network, ada fiber optic network, dan wireless network, serta distribution substation. Kita masuk ke alur komunikasi data smart meter yang diambil dari utility company. Yang pertama itu ada smart meter, di mana mengukur konsumsi listrik secara real time di lokasi konsumen. Kemudian power lines atau wireless, di mana data dikirim melalui kabel listrik ke PLC atau jaringan nirkabel ke konsentrator terdepan. Kemudian ada konsentrator yang dimana mengumpulkan dan mengagregasi data dari puluhan smart meter lalu meneruskannya ke WAN. Kemudian distribution substation, titik perantara antara distribusi. Data diteruskan melalui fiber optic atau BPL network menuju ke bagian terakhir itu adalah utility company atau PLN sebagai pusat untuk menerima dan menyimpan serta menganalisis semua data dan mengambil keputusan operasional. Kita masuk dalam fungsi dan peran smart meter, di mana fungsi utama smart meter itu ada 3. Yang pertama monitoring konsumsi energi, sistem billing otomatis, dan deteksi anomali dan pencurian listrik. Masing-masing memiliki penjelasan tersendiri, seperti monitor itu memiliki pengukur penggunaan listrik secara real time, data dapat diakses dari jarak jauh, mendukung demand respon, dan memberikan notifikasi penggunaan berlebih kepada konsumen. Dan sistem billing itu untuk mengeliminasi pembacaan meter manual, tagihan yang akurat, mendukung tarif dinamis, dan integrasi langsung dengan sistem pembayaran digital PLN. Sedangkan untuk deteksi anomali dan listrik itu ada algoritma AI yang mendeteksi pola konsumsi tidak normal, identifikasi pencurian listrik, alert, real time dari pusat kendali jika terdeteksi gangguan, dan rekam jejak digital untuk keperluan audit dan investigasi. 4. Masuk ke terkaitan smart meter dan smart grid, di mana bagaimana smart grid dan smart meter ini terhubung dalam PLN. Yang pertama smart meter. Smart meter tadi sudah dijelaskan adalah data konsumsi real time, deteksi anomali, komunikasi dua arah, yang lokasi itu berada pada konsumen. Kemudian data-datanya dialurkan, di mana smart meter mengumpulkan data KWH, tegangan, dan anomali, kemudian kirim via FAN atau wireless atau PLC menuju konsentrator dan menuju ke WAN. Kemudian data tiba di pusat data PLN, MDM system, yang kemudian AI dan analitik memproses billing, prediksi, beban, anomali. Kemudian dari hasil tersebut, keputusan itu diambil oleh dispatch pembangkit, demand respon, dan billing. Kemudian respon dikirim balik ke grid dan konsumen secara otomatis.
Aksi tersebut dijadikan sebagai kedalam smart grid di mana optimasi distribusi, demand response, manajemen VRA, dan kontrol seluruh grid. Kemudian kita masuk dalam dampak jika smart meter tidak digunakan dalam smart grid. Tanpa smart meter, smart grid kehilangan mata atau telinga di sisi konsumen, yang menyebabkan sistem menjadi buta terhadap pola konsumsi nyata. Untuk yang pastinya itu data tidak akan akurat, kemudian tidak bisa demand respon, AI tidak dapat bekerja secara normal, dan kehilangan deteksi anomali. Keempat resiko ini dapat menyebabkan kerugian baik secara materi maupun moral bagi perusahaan dan kita pengguna dari listrik tersebut. Kemudian termasuk dalam analisis kritis dan teknologi pendukung. Tantangan implementasi smart grid di Indonesia itu ada dari keamanan data, yang dimana data konsumsi listrik itu bersifat sensitif dan bernilai tinggi. Kemudian resiko serangan cyber pada infrastruktur krisis nasional, perlu enkripsi end-to-end dan sistem deteksi intrusi, dan regulasi pendukung perlindungan data UU PDP yang harus diterapkan ketat. Kemudian infrastruktur dan jangkauan, yang dimana Indonesia itu merupakan negara kepulauan, jadi jaringan komunikasinya tidak merata. Kemudian area terpencil seperti fiber optik dan 4G terbatas atau mahal, bahkan ada yang belum ada guys. Kemudian ada perlu multi teknologi di mana PLC, LoRa, satelit untuk coverage penuh, dan investasi infrastruktur telekomunikasinya sangat besar. Kemudian dari biaya dan investasinya, biaya rollout jutaan smart meter secara nasional itu sangat tinggi. Perlu pembiayaan inovatif dari APBN, BUMN, dan swasta atau P3. ROI jangka panjang ini dari efisiensi, susut, dan revenue baru, biaya pemeliharaan, dan pembaruan sistem berkelanjutan. Kemudian kita melihat peran IoT dan Artificial Intelligence dalam smart grid. Untuk Internet of Things atau IoT itu menghubungkan jutaan sensor dan smart meter ke dalam satu ekosistem data terpadu. Kemudian sensor pada gardu distribusi untuk memantau beban, suhu, dan kondisi peralatan 24/7. Kemudian protokol IoT atau MQTT, COAP memungkinkan komunikasi efisiensi di bandwidth rendah, mendukung aset tracking, pemantauan kondisi infrastruktur PLN secara remote, membentuk data lake besar untuk analitik prediktif dan machine learning. Sedangkan untuk artificial intelligence atau AI, dapat sebagai prediksi beban listrik atau load forecasting dengan akurasi lebih besar dari 95%, menggunakan LSTM atau Neural Network untuk deteksi anomali dan pencurian listrik otomatis melalui pattern recognition, kemudian untuk optimasi dispatch pembangkit menggunakan reinforcement learning untuk efisiensi biaya, serta predictive maintenance untuk memprediksi kerusakan peralatan sebelum terjadi sehingga mengurangi downtime. Dan terakhir itu ada production AI assistant yang dimana itu rekomendasi pengadaan material berbasis analitik prediktif. Studi kasus machine learning untuk prediksi beban, contoh penerapan yaitu di Indonesia ada program AMI, Advanced Metering Infrastructure, pemasangannya 1,2 juta smart meter di Jawa Bali. Ini ada Jepang atau TEPCO, implementasi smart grid pasca Fukushima, 50 juta smart meter terpasang. Dan terbukti mengurangi beban itu 15%. Kemudian ada US, PG&E California, smart grid dengan AI terintegrasi, prediksi wildfire dari sensor, pengurangan pemadaman 20%, dan penghematan operasional $1 miliar per tahunnya. Dan machine learning plus smart grid, smart meter, di mana input data, smart meter memberikan data historis konsumsi per jam, per hari, per musim. Wah. Kemudian ada modul prediksi, LSTM, random forest, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kemudian ada optimasi dispatch, dan predictive learning. Ya, oke lah. Kita masuk ke dalam bagian kesimpulannya, guys. Yang dimana kesimpulan utama itu ada peran vital smart meter. Smart meter itu bukan sekedar alat ukur, yaitu fondasi dari dasar sistem kelistrikan cerdas. Tanpa data real time dari smart meter, seluruh ekosistem smart grid kehilangan kemampuan respon otomatis, bidik akurat, dan deteksi anomali. Smart meter adalah jembatan antara konsumen dan pusat kendali PLN. Yang kedua dapat kita simpulkan smart grid sebagai infrastruktur masa depan, yang dimana keharusan strategi bagi PLN untuk menghadapi tantangan energi terbarukan yang masih fluktuatif. Dengan integrasi IoT dan AI, serta machine learning, smart grid mampu mengoptimalkan distribusi energi, mengurangi susut, memprediksi beban, dan mendukung target net zero emission Indonesia 2060. Dan kemudian adalah sinergi AI dan smart grid, di mana sistem kelistrikan cerdas. Kombinasi smart meter, smart grid, machine learning dapat menciptakan sistem yang adaptif dan self-healing. AI menganalisis data jutaan meter secara real time, memungkinkan prediksi dan beban akurat, dispatch otomatis optimal, dan pemeliharaan prediktif, sehingga dapat mewujudkan sistem kelistrikan yang efisien, andal, dan berkelanjutan. Oke, kita sudah sampai pada akhir slide, dan terima kasih. Sekian saja presentasi saya tentang analisis konsep smart grid atau smart meter. Ada kurangnya kesalahan, mohon dimaafkan, dan dari saya Edward Rizky Yohanes Puba, terima kasih. Saya pamit undur diri. Bye-bye.